Dulu tuh aku mengalami masa-masa yang cuek banget soal penampilan, Oh, kesehatan masa? kulit. Iya, tentang Wah. penampilan, tentang kesehatan kulit dan lain-lain tuh aku nggak peduli sama sekali karena ya Heeh. aku ngerasa nggak ada yang lihat juga, siapa yang mau lihat gitu selain diri kita sendiri kan. Jadi dulu tuh waktu awal-awal karir aku kan memang di stripping di sinetron. Mhm. Dan aku nggak pakai skincare apapun, nggak pakai produk apapun untuk kulit gitu. Yap. Lama-kelamaan mulai timbul lah entah itu jerawat, flek hitam dan lain-lain, dan itu kelihatan di TV pada saat lagi nonton hasilnya tuh kok ternyata kok kulitnya jadi begini ya dan lain-lain, dan aku nggak mau seperti itulah, apalagi ini investasi jangka panjang yang tadi dibilang, maunya sampai tua kita kalau bisa tetap tampil prima. Jadi filmnya kalau terkait tentang apa sesuai dengan judulnya aja lah ya, judulnya udah cukup jelas sih, Keluarga Suami Adalah Halma. Jadi ini menceritakan tentang konflik sebuah keluarga. Anyway, ini based on IP yang sudah ada sebelumnya, jadi ini diambil dari short movie dari Noise, cukup viral juga, menceritakan tentang konflik rumah tangga. Awalnya rumah tangga baik-baik saja, terus konflik itu muncul setelah tinggal bareng dengan ibu dan juga 3 adiknya. Satu, jangan sampai itu terjadi di kehidupan nyata, cuman kalaupun memang harus terjadi, lagi-lagi nggak ada yang bisa dipilih, cuman yang namanya rumah tangga memang sebaiknya tinggal sendiri. Tapi tergantung latar belakangnya juga kan, ada juga yang memang ibunya tinggal sendiri atau mungkin nggak ada yang ngurus, itu juga nggak mungkin kan ibu udah taruh di panti jompo atau apa tuh, hal-hal yang nggak bisa lah gitu. Sesuai Jadi kondisinya. Beauty Pot by Youth and Beauty. Hai Beauties, balik lagi bersama aku Ade di Beauty Pot by Youth and Beauty Clinic. Kali ini pasti kalian bertanya-tanya kan, bintang tamu siapa yang kita akan tanya-tanya ya. Kali ini tidak lain tidak bukan, kita kedatangan seseorang pria tampan yang ada di sana. Halo Kak Omar Daniel. hai semuanya, hai beauties. Kalau ngomongin Kak Omar nih ya, pasti semua orang pasti pada kenal ya. Tentu Masa sih? saja sering muncul di layar lebar televisi dan TV iklan tentunya. Enggak lah, biasa aja lah. Asik. Kalau Kak Omar biasa merendah, kalau aku nggak bisa merendah ya. Kan aku bukan siapa-siapa. Thank you so much ya Kak Omar Daniel sudah mau berkunjung ke Beauty Pot by Youth and Beauty Clinic. Sama-sama. Sebuah kehormatan bisa mewawancarai aktor ya. Aktor yang luar biasa yang tiap hari saya tonton film-filmnya ya. Waduh, thank you for having me. Thank you so much. Ngomong-ngomong tentang Kak Omar Daniel ya, aku sebelumnya mau cerita-cerita sedikit dulu atau kita ngobrol santai dulu kali ya sebelum kita ke topik-topik berat lainnya. Kak Omar Daniel ini bergabung di Youth and Beauty itu sejak kapan sih Kak kalau boleh tahu? Kurang lebih tahun 2018 kali ya. Wow, cukup lama juga. Ya betul, udah lama banget. Dari kliniknya masih belum di sini, masih di area yang berbeda sampai sekarang. Wow, berarti dari 2018 Youth and Beauty kan dari 2016 dibangunnya. Berarti 2 tahun langsung Kak Omar bergabung dengan Youth and Beauty ya. Betul. Tentunya Youth and Beauty waktu itu masih di Kemang juga ya, tapi Masih di beda area Kemang, lokasi ya. cuman beda lokasi. Oke, biasa seringnya kalau ke Youth and Beauty ke Menteng atau ke Kemangnya? Yang di Kemang, karena Yang yang di paling Kemang. dekat dari area tempat tinggal. Wow, berarti emang benar-benar ke Youth and Beauty ini cuman ada 2 tempat doang di Kemang dan juga di Menteng Beauty semuanya. Kak Omar, kalau misalkan aku lihat juga nih ya, Kak Omar kan selalu ibarat kata tuh kalau anak Gen Z zaman sekarang necis dibilangnya. Sering banget untuk tampil-tampilan outfit yang keren gitu. Menurut Kak Omar, secara pemikiran Kak Omar gitu ya, outfit itu berpengaruh penting nggak di dalam kehidupan Kak Omar Daniel? Pastinya ya, karena penampilan itu apa yang kita pakai itu kan bentuk komunikasi kita terhadap halayak, terhadap orang luar gitu. Kita tuh mau dinilai seperti apa itu tergantung dengan apa yang kita gunakan, apa yang kita sampaikan dan lain-lain. Jadi itu bentuk komunikasi juga, jadi itu faktor penting terutama setelah aku masuk ke industri entertainment. Dan ngomong-ngomong, apakah menjaga penampilan itu juga sangat amat mendukung di dunia entertain khususnya? Sangat sih, sangat, karena banyak orang yang melihat ya. Kalau dulu mungkin waktu aku masih jadi mahasiswa yang belum tahu mau kerja apa gitu ya, mungkin kayak akan kerja kantoran atau apa, marketing kita itu kan masih sedikit, maksudnya kayak ya di area itu aja. Tapi kalau sekarang tuh kan sudah banyak yang melihat, masanya juga cukup banyak yang mengawasi dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin kita kasih impact positif untuk orang lain melalui apa yang kita kenakan. Oke, kalau misalkan kita lihat dari Kak Omar nih ya, aku seringnya ngeliat Kak Omar sih pakai yang jeans-jeans seperti ini ya, kayak jeans seperti ini, denim kalau misalnya kita sebut ya. Kira-kira kiblat fashionnya Kak Omar Daniel ini di negara mana sih?
Wah, di negara mana? Aku bingung sih kalau ditanya negara mana. Cuman aku banyak terinspirasi dari influencer fashion dari Europe kali ya. Wow, Kalau dari Europe ya. sebelah mananya. Cuman kalau kiblat fashionnya ke arah mana, aku nggak pernah ngedescribe karena menurut aku apapun yang aku gunakan selama itu nyaman dan bikin aku pede, itu aku gunakan. Jadi kalau sebagian orang itu merasa bahwa penting untuk ngikutin tren, aku tuh kebalikannya. Oh, iya. Jadi apapun yang bikin aku nyaman dan pede aja, bukan harus ngikutin tren. Kalaupun itu ternyata memang udah jadul atau apalah, ya makanya aku selalu pakai barang-barang yang biasanya emang timeless, classic gitu sih biasanya sih. Cocok ya. Eropa jadi ya. Mungkin ya, mungkin Eropa ya. Kadang-kadang juga kalau dipakai di sini kok agak gerah ya, gitu. Iya. Kadang-kadang kan kita nggak bisa. Ya. Tapi emang bener-bener kelihatannya klasik banget sih. Memang sih, memang cocok ke Eropa sana. Dan ke Eropa pasti udah bulak-balik juga. Dan ya. di sana emang bener-bener nyatu sama warga lokal. Iya, selalu Atau banyak gimana? mendapat banyak inspirasi dari street fashion di sana lah ya, orang-orang yang mereka gunakan sehari-hari gitu. Warna-warnanya, tone-nya sih terutama yang aku banyak iya. terinspirasi dari mereka. Kalau misalkan apa yang digunakan kan kadang-kadang memang kita nggak bisa pakai di sini karena terlalu tebal mungkin atau apa. Tapi kalau tone atau warnanya biasanya aku dapat banyak inspirasi dari mereka. Mereka tuh lebih kayak warm gitu ya. Warm ya betul, terus earthy tone lah ya, earthy tone, nggak ya. terlalu mencolok kayak kos kakiku hari ini, mungkin agak berbeda, cuman tetap ada satu warna yang mentereng tapi tidak terlalu kelihatan lah, nggak terlalu mencolok. Oke. Omar Daniel yang necis sekarang saat ini, yang stylish atau kita sebutnya, itu dimulai sejak kapan? Atau memang dari kecil kayak sudah bisa mix and match outfit? Atau memang ada transformasinya? Pasti ada transformasinya lah. Dulu tuh aku mengalami masa-masa yang cuek banget soal penampilan, kesehatan masa. kulit. Iya, Wah. tentang penampilan, tentang kesehatan kulit dan lain-lain. Aku nggak peduli sama sekali karena ya aku ngerasa nggak ada yang lihat juga, siapa yang mau lihat gitu selain diri kita sendiri kan. Cuman setelah masuk entertainment, aku semakin sadar bahwa itu adalah faktor yang penting dan aku mulai cari tahu, mulai ngikutin. Tapi memang dari kecil dulu tuh ya kalau taste emang ya itu kan bawaan ya, nggak bisa dicari gitu atau dibeli. Kalau dari kecil tuh memang aku beberapa kali kalau misalkan kayak mama mau beliin baju atau apa segala macam tuh, aku pasti kayak jangan yang terlalu terang warnanya, jangan yang terlalu rame motifnya, cuman sesimpel itu aja. Cuman semakin dewasa dan semakin ya tadi setelah masuk ke industri entertainment semakin picky dan semakin punya gambaran sendiri kira-kira aku sukanya pakai apa dan PD-nya pakai apa. Kalau boleh spesifiknya turning point-nya kali ya, mungkin di saat apa udah bisa mulai mix and match? Di saat apa mungkin Atau aku mungkin bisa pas waktu kuliahan, kan kuliah udah mulai tuh ya. Iya benar waktu kuliah pastinya. Cuman Iya. waktu masih kuliah itu kan masih keterbatasan kalau misalkan barang-barang yang dibeliin masih dibeliin sama orang tua gitu. Jadi masih belum bisa milih sendiri lah gitu. Belum bisa Kadang-kadang explore masih tuh ya. Iya, terus juga masih kadang-kadang udah deh nitip deh beliin aja gitu kayak biar nggak ribet, yang penting warnanya begini, yang penting nggak keluar dari area yang emang aku nggak pede pakainya gitu. Cuman setelah kerja, setelah punya penghasilan sendiri, setelah masuk industri entertainment, semakin ngerti, semakin paham dan baru mulai tuh centil-centil milih sendiri barangnya mau yang mana dan lain-lain. Jadi kalau ditanya kapan mungkin ya akhir-akhir kuliah lah baru mulai. Tentu dari look juga sangat berpengaruh besar ya di dunia entertainment ini ya. Pasti. Tentu nggak cuma hanya fashion tapi juga ke investasi kulit. Benar Betul, banget, setuju. ya. Setuju banget. Menurut Kak Omar sendiri tuh paling berapa penting dari skala 1 sampai 10 investasi wajah untuk di dunia entertainment seperti ini? 8 atau 9 sih. Wow, berpengaruh Sepenting itu ya. sepenting itu. Apalagi Kenapa kalau boleh tahu? ya namanya aja investasi gitu. Ini kan untuk jangka panjang ya. Untuk saat ini dan jangka panjang. Apalagi kalau misalkan memang itu berkaitan dengan profesi yang tadi sudah dijelaskan tentang industri entertainment. Kita tuh dekat sekali dengan aktivitas outdoor. Terus dekat sekali dengan make up yang memang mungkin kalau cewek terbiasa dari kecil atau dari mereka remaja tuh mereka udah biasa pakai. Cuman kalau cowok kan biasanya nggak pakai apa-apa nih, mukanya bare face aja. Terus tiba-tiba dikasih make up itu kan pasti kulit punya reaksi sendiri ya. Yes. Kadang-kadang ada reaksi-reaksi yang nggak cocok dan lain-lain. Apalagi soal kebersihan juga sama dengan segala aktivitas outdoor dan lain-lain tadi itu ternyata berimbas begitu besar. Apalagi kalau misalkan mungkin yang lainnya cuma sekedar aktivitas outdoor, tapi kalau misalkan aktor itu kan di dalam lokasi syuting pun walaupun itu interior, indoor, itu pakai lighting kan juga sama ngaruh ke kulit kita juga ya. Kadang-kadang lampu tuh panas, kadang-kadang bikin sunburn, bikin kita nggak sampai sunburn sih, cuman lebih ke
tone kulit kita turun dan lain-lain gitu sih. Kadang lampu studio juga ada UV-nya juga ya, Benar, nggak cuma ada kayak UV-nya. outdoor gitu ya. Betul. Kayak aku tuh kadang bergabung di Youth and Beauty Clinic juga ngobrol dengan dokter-dokter. Nggak harus lo pakai sunscreen pas di luar aja, tapi Benar. ternyata di dalam juga perlu juga Benar. gitu. Terus kadang-kadang orang suka salah paham kan kalau mendung atau kalau sore udah nggak pakai. Katanya Sedangkan nggak usah itu perlu. padahal sebenarnya kalau mendung ataupun sore kan juga UV-nya masih kena ke kita juga kan. Betul ya. Berarti masih ada mitos atau fakta yang harus dibenahin juga ya di Benar. Indonesia juga ya. Iya. Oke, ngomong-ngomong tentang investasi kulit, nah kira-kira sejak awal atau kapan pertama kali kayak, aduh kayaknya investasi kulit nih harus emang bener-bener perlu nih. Aha. Jadi dulu tuh waktu awal-awal karir aku kan memang di stripping di sinetron. Dan aku nggak pakai skincare apapun, nggak pakai produk apapun untuk kulit gitu. Yap. Lama-kelamaan mulai timbul lah entah itu jerawat, flek hitam dan lain-lain. Dan itu kelihatan di TV pada saat lagi nonton hasilnya tuh kok, oh ternyata kok kulitnya jadi begini ya dan lain-lain. Terus jadi gampang kelihatan capek mukanya juga karena kan kita syuting juga hampir full day kan itu, syutingnya lumayan panjang. Dan paling yang bikin salah satu turning point atau paling yang bikin sadar adalah pada saat ketemu dengan senior-senior. Ada beberapa senior-senior yang dia bilang, nih aku tuh dari muda nggak pernah pakai makeup, cuman pakai handuk dingin aja buat muka. Dia selalu bawa kayak apa sih ice box ya, apa sih namanya? Iya. Kayak ya gitu Box isinya, sendiri khusus ya sih gitu bawa box sendiri isinya es batu sama handuk dingin. Dia cuman pakai itu. Dan pada saat kita lihat kulitnya bukannya terkesima karena kulitnya bagus, tapi justru banyak fleknya ya gitu, banyak fleknya, banyak kerutannya, terus kayak ada aja lah masalahnya gitu karena memang ya dia aktivitas outdoor, aktivitas indoor tanpa menggunakan sunscreen, tanpa ada perawatan tersendiri, dan itu pada saat umurnya masih muda pun sudah mulai banyak kerutan dan banyak flek-flek hitamnya gitu, dan aku nggak mau seperti itulah, apalagi ini investasi jangka panjang yang tadi dibilang, maunya sampai tua kita kalau bisa tetap tampil prima. Yes, setuju. Apalagi zaman sekarang tuh pria-pria zaman sekarang juga udah mulai aware ya. Kayak Harus, mulai menginvestasi wajah Benar. gitu. Menurut Kak Omar sendiri, apakah self care untuk pria sekarang udah mulai dianggap normal untuk melakukan treatment? Sangat dianggap normal. Karena menurut aku ya tadi awareness kita tuh sudah mulai sadar, cowok tuh udah mulai sadar bahwa untuk bisa tampil prima itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Sebenarnya kepuasan pribadi sih itu hal yang paling penting kan. Kalau soal apa yang orang lain nilai atau segala macam itu udahlah urusan belakangan lah gitu. Tapi yang penting kita ngerasa nyaman dengan diri kita sendiri, kita pede dengan diri kita sendiri pada saat kita bertemu dengan klien, bertemu dengan orang lain, rekan kerja dan lain-lain. Itu kepercayaan dirian itu kan hal yang sangat penting ya. Betul. Dan itu yang harus dijaga sampai kita tua nanti. Bener, menurutku merawat atau menjaga investasi kulit itu juga bukan merupakan sesuatu yang tabu juga sih. Memang Benar, harus iya. udah semua orang harus umum akan tahu hal itu. Kayak Benar, ya. mungkin sekarang tuh zaman sekarang info lowongan kerja aja sekarang dicarinya good looking atau segala macam. Berarti kan investasi itu juga salah satu hal yang terpenting kalian jaga. Betul. Gitu. Nah, Kak Omar, ngomong-ngomong tentang beauty clinic, kan di Jakarta banyak banget tentunya ya. Ya. Kenapa pilihnya Youth and Beauty Clinic? Kenapa pilihnya Youth and Beauty Clinic? Memang dulu pada saat 2018 itu masa-masa aku masih kuliah juga, aku nggak banyak survei tentang klinik-klinik apa yang bagus treatmentnya apa, nggak ngerti lah gitu. Kayak yang paling deket aja apa sih gitu. Terus aku banyak dapat rekomendasi di Youth and Beauty dari Awalnya teman. Awalnya dari teman. Ah, teman-teman Kak Omar juga di sini semua ya kayaknya ya. Betul, banyak banget. Siapa boleh di-mention? Ada banyak, ada Feby, ada Enzi, ada siapa lagi ya? Banyak lah, banyak Iya, kalau iya. disebutin satu-satu. Terus Oke. pada saat itu, bahkan aku masih belum kenal sama mereka berdua, belum kenal sama Enzi dan belum kenal sama Feby mungkin. Terus ada rekomendasi lah dari teman-teman untuk coba Youth and Beauty Clinic. Terus aku datang ke Kemang untuk coba treatmentnya. 1 kali treatment sudah kelihatan hasilnya dan aku ngerasa cocok. Pertama kali ketemu dengan siapa Kak Omar? Langsung dokter Gibi. Dokter Gaby. Berarti di Langsung. doingnya juga sama Dokter Gaby Langsung saat dokter treatment. Gibi, betul. Wow. Langsung Lalu sama first impressionnya gimana tuh? Seperti apa? Ya itu pertama kali aku treatment sudah kelihatan hasilnya dan itu bagus. Aku bukan tipikal orang yang mau coba-coba di tempat-tempat lain lah. Kalau udah cocok di satu tempat ya udah di situ aja cari aman, anaknya cari Masih aman inget aja. gak dulu treatment pertama itu apa namanya? Seingat aku itu PRP.
Wah. Pada saat itu PRP dan langsung sama dokter Gaby, apalagi ketemu dokter Gaby juga orangnya langsung welcome dan hangat sekali. Terus menyenangkan, dia juga sangat mendengarkan apa aja concern kita. Terus aku juga bilang sama dokter Gaby pada saat itu kayak, ya saya nggak pakai skincare, saya nggak pakai sunscreen, nggak pakai apa-apa gitu. Kayak bener-bener ngasih aku solusi yang tepat tanpa merubah kebiasaan aku. Jadi kan kadang-kadang kita ngerasa, aduh males ya terlalu banyak krim ini, krim itu, krim ini, krim itu gitu. Cowok tuh maunya yang simple-simple aja, yang jelas-jelas aja. Dan dokter Gaby begitu sangat mengerti hal itu dan dia memberikan arahan yang simple dan mudah untuk aku mengerti. Oke. Tentunya dari 2018, anggap aja kita 7 tahun lah ya. Ya, kurang lebih 7 tahun. Treatment pasti udah banyak banget dong yang Betul. dilakukan. Kayak treatment apa aja gitu. Hmm. Most important treatment untuk Omar Daniel di Youth and Beauty Clinic 3 aja. Sebutkan. 3 aja. Kira-kira yang memang benar-benar powerful banget nih Ya. setelah coba. Kalau aku pribadi itu bukan tipe yang bisa 1 bulan sekali ke klinik, karena memang lagi-lagi karena pekerjaan. Mungkin kalau waktunya lebih santai aku bisa aja setiap bulan datang. Cuman aku memang selalu bilang sama dokter Gaby, aku butuh treatment yang kira-kira sekarang aku lakukan, terus aku off 3 bulan tuh mukanya masih aman dan masih nggak perlu kayak datang bolak-balik ke klinik gitu. Kira-kira juga ya apa? bolak-balik ya. Iya betul. Mungkin kalau yang ada waktunya oke sebulan Yes. sekali atau ada problem. Dan pada saat itu memang problem aku tidak terlalu besar dan tidak perlu dihandle yang kayak setiap bulan harus datang gitu. Cuman kalau ditanya apa treatment favorit, aku selalu dari dulu kalau dulu mungkin PRP, kalau sekarang skin booster. Oh wow. Kalau skin booster juga tipenya ada banyak ya. Kalau dulu aku masih yang disuntikin manual satu-satu, sekarang udah sudah ada yang blue peptide PNZ lah, kemarin coba, iya. wow. Terus ada alatnya yang tanpa rasa sakit dan lain-lain. Terus treatment kedua favorit aku juga itu treatment tahunan, Ultera Prime. Kalau sekarang itu juga tanpa rasa sakit. Terus yang ketiga yang aku suka banget mungkin lebih ke laser ya. Apa nama yang laser yang kemarin itu? Pico laser, betul. Pico laser karena secara instan kadang-kadang kan kita holiday atau misalkan kita syuting di area outdoor dan lain-lain, pada saat kulit kita sunburn atau mungkin tone-nya berubah, sedangkan continuity syuting masih harus berlanjut nih, harus sama dengan pada saat awal syuting yang mungkin lebih bright sedikit atau gimana. Dan pada saat Pico laser tuh menurut aku cukup instan ya, hanya dengan 1 hari atau setelah tindakan tuh langsung kelihatan gitu, 1-2 hari udah Dan ini langsung. hasilnya loh. Kemarin baru berapa hari Kak Pico laser di sini juga kan? Pico, betul. Kalau Pico udah hampir 2 minggu yang lalu. 2 Tapi minggu yang kalau skin booster baru mungkin 5 hari yang lalu. Wow, sekarang hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Dan ini aku lagi nggak pakai apa-apa sama sekali. Wow, abis kemarin kan dari Bali juga katanya Benar. kebakar kan kulit. Benar, Abis ya. itu dibantu dengan Pico, lalu juga skin booster. Skin Tentunya ngebantu banget ya sekarang juga ya. Banget. Berarti kalau misalkan datang ke Youth and Beauty Clinic bukan tentang hasilnya aja, tapi juga gimana caranya Youth and Beauty dan Dr. Gaby nge-treat Kak Omar juga ya. Benar, mengetahui apa yang dipengeni sama pasien. Gitu. Iya, betul. Pernah gak sih kayak Kak Omar minta ini tapi Dr. Gaby pernah nolak kayak belum butuh ini deh gitu. Nolak sih enggak ya, mungkin lebih ke memberikan saran itu tadi. Karena kadang-kadang apa yang kita mau tuh belum tentu yang kita butuhkan. Dan dokter tuh lebih mengerti apa yang sebenarnya kulit kita butuhkan. Pastinya kan setiap mau tindakan pasti ada konsultasi juga kan. Nah konsultasi itu yang menentukan kira-kira kamu butuh atau tidak tindakan tersebut. Dan itu selalu diarahkan ke arah yang lebih tepat. Yes, dan Dr. Gaby itu paling paham sama wajahnya satu persatu pasien ya. Benar. Pasiennya Dr. Gaby itu banyak, bahkan ribuan ya, tapi dia apa loh, luar selalu biasa ingat, memang selalu Dr. ingat. Gaby. Kamu lagi naik berat badan, kamu lagi turun berat badan, ini kamu lagi begitu, kamu lagi selalu ingat. Wow, Terakhir kayaknya kali punya note pertemuan. sendiri deh kayaknya Iya. Dr. Gaby ya. Iya. Di otaknya itu udah bener-bener note nih. Oh, bagian Omar nanti dia buka library-nya sendiri, Iya, diambil note-nya. Wow, luar biasa Dr. Gaby ya. Dan setelah treatment, menurut Kak Omar Daniel tuh perubahan yang paling besar itu datang dari kayak pemikiran dia sendiri. Wah, iya ya, ternyata memang udah berubah. Apa pendengaran dari orang lain, kayak ngomong nih orang lain tentang Biasa, aku tuh nggak terlalu ngeh, tapi biasa selalu dari orang lain. Biasa dari orang lain. Cuman kalau misalkan hal-hal yang misalkan tadinya ada apa tuh namanya jerawat atau mungkin kayak black spot atau apalah, mungkin kita nggak sendiri ya, karena itu kan kelihatan gitu. Cuman kalau lebih bright atau mungkin kayak pori-pori mengecil dan lain-lain tuh biasanya nggak ngeh, karena kita kan ngaca tiap hari ya. Jadi biasanya orang-orang yang nanya sih, lu pakai treatment apa sih? Lu
pakai skincare atau apa nggak sih yang kok kayaknya kulit lu lebih bagus sekarang gitu dan lain-lain biasanya dari orang. Orang sekitar juga berarti mulai kayak ini ya, kayak nyadar juga nih, kayak ada yang berubah gitu. Iya, Sebenarnya datang pastinya. ke Youth and Beauty Clinic bukan berubah ya, tapi kayak lebih mentampankan. Yang udah tampan datang ke sini makin Upgrade ya, tampan. upgrade ya. Upgrade atau Iya. istilah kata tuh top up ya. Iya. Menambah kegantengan gitu. Nah, menurut Kak Omar Daniel sendiri, kalau treatment itu sekarang kan menjadi bagian rutinitas ya. Nah, menurut Kak Omar Daniel itu treatment merupakan bagian lifestyle juga gak? Harus memang kayak benar-benar sebulan sekali kita harus sempetin waktu untuk treatment. Kalau bagian dari lifestyle itu betul iya. Karena kita olahraga pun sekarang sudah menjadi bagian dari lifestyle. Soal pemilihan pakaian, styling dan lain-lain itu juga bagian dari lifestyle kita gitu. Dan tapi untuk seberapa rutinnya itu lagi-lagi tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Ada orang dengan problem tertentu yang memang harus datang setiap sebulan sekali untuk memperbaiki permasalahannya. Ada juga yang seperti aku yang cukup dengan 2 atau 3 bulan satu kali untuk datang treatment. Tentu disesuaikan dengan kondisi Dan kondisi masing-masing. masing-masing. Makanya gunanya konsultasi beauties ya. Jadi kalian nih kalau misalkan penasaran atau kayak pengen treatmentnya kayak Kak Omar yang tadi bilang tuh 3 treatment favoritnya, nggak tentu treatment Kak Omar itu cocok di kalian juga. Siapa tahu ada yang lebih cocok dan Dokter Gaby bisa rekomendasikan untuk kalian. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang karir di dunia entertain, ngomong-ngomong film terbarunya juga mau deket-deket ini ya. Betul. Kalau boleh tahu judulnya apa sih? Judulnya Keluarga Suami Adalah Hama. Wow, boleh diceritain nggak kalau misalkan film itu terkait tentang apa? Jadi filmnya kalau terkait tentang apa sesuai dengan judulnya aja lah ya. Judulnya udah cukup jelas sih, Keluarga Suami Adalah Hama. Jadi ini menceritakan tentang konflik sebuah keluarga. Anyway, ini based on IP yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini diambil dari short movie dari Noise. Terus sekarang dikembangkan menjadi film layar lebar. Jadi ceritanya sudah pernah ada sebelumnya. Dan cukup viral juga katanya, walaupun aku juga pada saat itu belum nonton. Aku nonton pada saat baru mau syuting, baru mulai nonton. Menceritakan tentang konflik rumah tangga. Awalnya rumah tangga baik-baik saja, terus konflik itu muncul setelah tinggal bareng dengan ibu dan juga 3 adiknya. Sebenarnya ini lebih ke konflik sandwich generation sih, dimana si Damar, karakter yang aku perankan itu harus menanggung perekonomian ibunya, adiknya 3 dan juga istrinya di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik. Terus dengan segala konflik yang muncul, sebenarnya lebih ke situasi dan kondisinya sih, bukan masalah orangnya. Ya. Lalu cerita yang paling menarik di film itu tuh apa menurut Kak Omar Daniel? Cerita yang paling menarik kalau disebutin ntar jadi spoiler ya. Jadi Iya. nanti ditonton aja tanggal 21 Mei. Tapi kalau ditanya mungkin adegan atau plot apa yang paling menarik di Yes. sini, banyak banget pastinya. Akan banyak adegan-adegan keributan-keributan yang menurut aku sangat realistis dan mungkin terjadi di kehidupan rumah tangga, di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sebenarnya film ini kenapa menurut aku seru banget, karena tidak ditujukan hanya untuk mereka yang sudah menikah saja, tapi yang belum menikah atau bahkan yang jauh dari pacaran dan belum menikah pun bisa menonton ini sebagai materi pembelajaran untuk kedepannya sebisa mungkin dihindari atau mungkin solusi atau perbaikan komunikasinya akan seperti apa. Pembelajaran sih kuncinya ya. Iya, Kayak mungkin nih masih bimbang-bimbang kalau misalkan after married itu pengen campur sama mertua atau tidak. Ini Betul. menjadi jawaban yang sesungguhnya. Pemainnya ada siapa aja Kak kalau boleh tahu? Ada Rehanun, ada Jeremy Moremans, ada Sita Marino, ada Fairuz Arafik, ada Hussein Alatas, dan Mami Merembelina. Wah, Banyak luar sih, banyak yang biasa. lain juga. Ngomong-ngomong ya, karakter Kak Omar sendiri kan istilah kata itu membela istri atau membela orang tua kalau misalkan di film itu. Ini selalu jadi perdebatan, kira-kira akan membela istri atau membela mertua. Yang jelas Damar selalu ada di tengah sih. Dia berusaha untuk menjaga hati ibunya, tapi juga tetap membela istrinya. Nggak mungkin lah dia cuman ikutin ibunya aja, tapi dia nggak ngebelain istrinya gitu. Dan sebaliknya pun juga kayak nggak mungkin cuman ngebelain ibu dan cuman ngebelain istri dan ibunya tidak pedulikan. Itu kan hal yang nggak mungkin ya. Jadi realistis aja sih sebenarnya, ya rumah tangga pada umumnya nggak mungkin bisa memilih antara ibu dan ataupun istri. Jadi kamu netral di tengah-tengah ya. Iya, cuma nanti ditonton aja kira-kira endingnya akan seperti apa. Dan ngomong-ngomong kalau misalkan seperti itu kan jadi kayak Kak Omar berada di tengah-tengah posisi juga bingung untuk mau pilih kemana juga ya. Ya. Tentunya kalau misalkan Kak Omar ada di posisi itu, Kak Omar akan memilih apa? Jangan Real sampai life-nya ya. Satu, jangan sampai itu terjadi di kehidupan nyata. Cuman kalaupun memang harus terjadi, lagi-lagi nggak ada yang bisa dipilih. Cuman yang namanya rumah tangga memang sebaiknya tinggal sendiri. Yes,
Itulah jawaban dari Kak Omar Daniel. Kalau udah berumah tangga sendiri aja ya, biar Betul. urusan rumah hanya kita dan pasangan yang Tapi tahu. tergantung latar belakangnya juga kan, ada juga yang memang ibunya tinggal sendiri atau mungkin nggak ada yang ngurus, itu juga nggak mungkin kan ibu udah taruh di panti jompo atau apa tuh, hal-hal yang nggak bisa lah gitu. Sesuai Jadi kondisinya. sesuai kondisinya. Cuman kalau di sini kenapa aku bisa jawab begitu, karena di latar belakangnya Damar ini masih ada adik cowoknya yang masih single, ada adik ceweknya juga yang masih single gitu. Jadi masih ada opsi-opsi yang lain lah. Susah gak sih Kak masuk ke jiwanya si Damar ini di dalam film itu? Kamu kayak perlu berapa lama untuk belajar karakternya si Damar ini? Proses reading dan juga workshop itu kurang lebih sekitar 3 minggu sampai 1 bulan, kurang lebih. Proses yang cukup panjang dan tidak mudah pastinya. Setiap karakter nggak ada yang mudah. Cuma memang aku banyak riset, banyak research, banyak nanya-nanya dan develop karakter bareng sama director, sama penulis, sama lawan main sih, merupakan hal yang penting juga. Terus nanya-nanya juga sama teman-teman yang memang sudah married atau pernah mengalami konflik-konflik semacam itu. Tapi selebihnya tidak terlalu sulit karena kita tinggal develop sendiri karakternya akan seperti apa, based on problem-problem yang ada yang seperti tadi aku dijelaskan. Ini realistis sekali dan aku rasa hampir semua orang pernah ngalamin lah. Yes. Gitu. Apalagi sekarang di rumah tangga juga kebanyakan ya, kayak di Indonesia kan zaman sekarang anak-anak muda udah pada menikah dan segala Betul. macam. Nah, pembelajaran-pembelajaran di film itu jarang banget ya tentunya ya. Nah, Benar. lewat karya film dari keluarga Suami Adalah Hama ini merupakan pembelajaran juga nih untuk semua orang yang nantinya ingin married cepat ataupun nanti berumah Benar, tangga. karena soal sandwich generation ini, soal beban dari keluarga ini kan tidak hanya dialami oleh mereka yang sudah menikah ya. Tulang punggung keluarga, terus pressure-nya dia harus ngurusin adik-adiknya, beban yang begitu berat ini aku rasa semua orang pasti pernah atau tahu atau pernah mendengar atau pernah ngalamin gitu. Jadi lagi-lagi bukan hal yang terlalu sulit lah, kita mudah paham soal hal itu. Ini tayangnya akan di tanggal 21 Mei, betul? Betul, tanggal 21 Mei. Di seluruh bioskop Di seluruh kesayangan bioskop. kalian semua ya. Pokoknya kalian kalau misalnya penasaran dengan filmnya, kalian tonton. Kalau aku boleh tanya satu, kenapa sih kita harus menonton? Kenapa harus nonton? Biar kalian yang ada di rumah nggak merasa sendiri pada saat kalian mengalami konflik-konflik semacam yang ada di dalam film ini. Entah itu sandwich generation, entah itu konflik rumah tangga. Biar kalian tahu bahwa konflik ini adalah hal yang biasa terjadi, namun bukan berarti biasa itu bisa didiamkan, tapi juga bisa diselesaikan. Diharapkan juga film ini bisa menjadi solusi buat teman-teman semuanya untuk mencari bagaimana way out-nya, jalan keluarnya untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan ini. Luar biasa ya. Penasaran deh filmnya, pengen nonton Semoga ya. deh. Can't wait deh kayaknya. Harus dong, harus. Kayak seru gitu ya, ada perdebatan-perdebatan rumah tangga gitu. Isinya tuh kayak ada naik turun emosi itu tuh pasti kayak naik turun ya dibuatnya ya pas betul. nonton ya. Pasti dong. Ngomong-ngomong tentang karir nih Kak Omar. Mhm. Menurut Kak Omar Daniel, saat di titik apa sih Kak Omar menyadari kamu nyaman di dunia industri main film ini? Itu kurang lebih 1 tahun setelah proses syuting pertama kali. Jadi pada saat itu syuting sinetron, dan memang awalnya aku masuk ke industri entertainment itu karena kecebur ya kita bilangnya. Bukan sesuatu yang memang aku kejar, aku minati atau aku inginkan pada saat itu. Proses syuting selama 1 tahun itu stressful, pressure, jujur aja tidak terlalu happy atau menemukan passion di situ. Tapi setelah itu karena satu dan lain hal ada sebuah masalah yang membuat aku harus berhenti syuting selama 8 bulan kurang lebih. Dan 8 bulan itu masa yang cukup panjang aku untuk berpikir apakah aku masih tertarik di industri ini atau tidak. Dan pada saat itu yang aku alami adalah rasa kangen. Kangen ada sesuatu yang hilang dari aktivitas dan hidup aku gitu. Entah itu aku sempat berpikir apakah cuman karena aktivitinya yang memang biasanya bangun pagi berangkat syuting, pulang syuting, berangkat syuting, pulang syuting, cuman itu aja itu aja kah, atau actingnya yang aku rasa hilang dari hidup aku. Ternyata actingnya. Terus aku merasa bahwa ternyata passion itu bukan hal yang kita punya atau yang kita minati aja, tapi bisa jadi sesuatu hal yang memang setelah kita gali baru kita menemukan rasa cinta atau rasa kepemilikan itu. Dan dari situ mungkin 2018 akhir aku baru sadar bahwa ternyata aku cinta sekali dengan acting dan mau belajar lebih tentang acting. Wow, pasti banyak banget ya jalan-jalan cerita yang kayak mungkin seseorang nggak tahu nih, beauties di rumah juga kayak perjalanan Kak Omar Daniel tentu step by step juga, nggak langsung instan ada di posisi ini ya. Iyalah. Dan sekarang kan pastinya pendatang baru makin banyak Kak. Benar. Kayak gimana sih cara mempertahankan posisi Kak Omar Daniel sekarang yang masih tetap eksis di layar lebar Indonesia?
Pastinya bukan hal yang mudah dan, siapa yang bisa bertahan atau tidak itu bisa dijawab dari skill, dari attitude, dari banyak hal. Tapi yang berusaha aku improve adalah, skill dan juga attitude sih. Penampilan itu penting tapi, menolak tua itu bisa, tapi bukan berarti kita akan stuck di usia itu selamanya. Jadi wajar kalau ada yang namanya pendatang baru dengan usia yang lebih muda, yang lebih fresh dan lain-lain, itu adalah hal yang wajar dan nggak masalah. Cuma ya kita bisa tanggulangi dengan skill kita, dengan, attitude tetap harus dijaga, terus juga kesehatan badan, fisik yang prima itu juga faktor yang penting. Iya, dan pasti kompetensi itu juga harus penting juga ya kayak. Benar, pasti. Tentu pendatang baru juga banyak asal kita kayak punya kompetensi yang baik dan Ya. juga memang kayak percaya diri Mhm. bagus gitu Ya. juga penting juga ya Ya. untuk diri kita sendiri juga. Nah Kak, dan pernah nggak ada di fase merasa down atau kehilangan confidence pas Mhm. waktu masa-masa syuting gitu? Pasti pernah dan itu hal yang sangat wajar. Mhm. Justru kalau kita terlalu overconfidence juga agak-agak serem ya, artinya kita udah terlalu pede dan nggak peduli dengan hasil apa yang kita kerjakan, nggak ada concern terhadap project yang sedang kita kerjakan. Jadi, down, terus, merasa ada yang kurang dengan diri kita dan selalu mau belajar untuk memperbaiki itu adalah hal yang baik, selama kita melakukannya dengan hal yang baik juga, bukan dengan, "Oh stres, apa semacam dibawa." Ada 2 way out kan, ada yang orang stres, tertekan, jadi nggak happy. Ada juga yang berusaha untuk menanggulanginya dengan perbaikan diri, dengan belajar lagi mungkin, atau introspeksi, apa sih yang salah dari diri gue, apakah attitude gue salah, ataukah kinerja gue kurang maksimal, dan itu adalah hal yang penting untuk digali. Kayak yang aku lihat dari dulu kan Kak Umar orang yang pengen mudah belajar atau mudah pengen berkembang juga ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa memotivasi Kak Umar sampai di titik ini pengen selalu berkembang? Sesimpel kita nggak mau ada di tempat yang sama terus-menerus. Kita selalu pengen keluar dari zona aman, selalu keluar dari zona nyaman, jadi terus belajar dan jangan pernah gampang ngerasa puas sih, intinya gitu. Karena kalau kita udah cukup happy dengan titik kita sekarang dan kita nggak mau berkembang lagi, ya ini kan zaman terus berubah ya. Apa yang kita tadinya anggap cukup, itu di luar sana sebenarnya sama sekali nggak cukup. Karena, ranahnya itu begitu luas, area kita untuk bisa explore tuh sebenarnya sebanyak dan seluas itu. Kalau kita stuck di situ aja, aku rasa nggak akan bisa berkembang. Sampai kapan seorang Omar Daniel bilang ini udah cukup? Nggak akan pernah. Manusia tuh nggak akan pernah ngerasa puas dengan apa yang dia dapat. Dan aku pun juga terus melakukan itu, bukan berarti ambisius, tapi, kesadaran diri sebagai manusia yang merasa terus kurang, yang merasa terus untuk belajar dan tahu bahwa ilmu tuh nggak ada habisnya. Dan kalau kita lihat kan Kak Umar udah dari 2010-an ya udah terjun ke dunia entertain gitu ya. Betul. Kira-kira kalau dilihat dari perjalanan Kak Umar tentu kan ups and down juga. Kira-kira apa sih yang paling Kak Umar syukuri terjun ke dunia entertain ini? Yang paling disyukuri adalah, mungkin karena aku tidak merasa, ini nggak tahu ini sebuah gift atau sebuah kekurangan, tapi menurut aku sifat tidak ambisius itu cukup berimpact positif terhadap kesehatan mental aku sendiri. Di tengah industri yang tadi seperti yang dijelaskan ups and down, aku sangat bersyukur, Tuhan kasih, aku rasa yang tidak terlalu ambisius dan tidak pernah berusaha untuk jadi yang nomor 1. Tapi aku selalu berusaha untuk jadi yang terbaik versi aku. Jadi kayak kalau orang-orang mungkin berlomba-lomba untuk jadi nomor 1, aku cuma merasa cukup sesimpel yang penting baik dan cukup versi aku gitu sih. Wow, kira-kira dalam waktu terdekat ini ada target gak dari Kak Umar sendiri pengen apa lagi? Pengen apa lagi, target dalam waktu dekat pengen mulai ke bisnis kali ya, ke ranah yang berbeda dari industri entertainment, tapi bukan berarti menghilangkan industri entertainment ya. Jadi tetap terus belajar dan terus berusaha, ada di industri ini, tapi untuk pintu yang lain pengen coba bisnis. Wow, udah jalan? Sudah. Wow, apa kalau boleh tahu? Uh, Biar kita bisa support. Ada production house. Ya. Sekarang, aku bergabung kebetulan di sebuah production house dan kita pengen berkarya juga bersama di balik layar. Terus sama bisnis properti. Sejak kapan Kak Tio berarti? Dari Baru tahun aja berapa? kebetulan mungkin baru sekitar 1-2 bulan ini. Oh wow, Ya, masih baru banget. congratulations. Thank you, Baru thank you. banget ya. Baru banget. Ya. Wow, keren. Semoga
apa yang dibangun oleh Kak Omar juga menjadi berkah juga ya Amin, untuk semoga. kehidupannya dan semakin karirnya melejit Amin, nantinya mau di amin, bisnis amin. ataupun main di main film ya. Amin, Tentunya thank you. sama-sama melejit. Oke, Kak Omar, thank you so much ya udah join di Beauty Pod kali ini juga. Sama-sama. Dan aku mau main di segmen jujur tanpa filter nih Kak Omar ya. Jadi aku di sini udah disiapin pertanyaan-pertanyaan. Nanti Kak Omar ambil salah satu aja, Oke. nanti bakal dijawab tapi harus jujur tanpa filter ya. Oke. Boleh ya, satu pertanyaan. Kok nggak ada? Oh, Ya, sip. Oke. Oke, boleh ya. Aku yang bacain apa Kak Omar? Sudah dapat pertanyaannya? Ya. Oke, boleh. Apa momen akhir-akhir ini yang bikin lo kecewa dengan diri lo sendiri? Ada sih. Aku pernah mencoba untuk keluar dari zona aman dan zona nyamanku in a bad way. Jadi aku ngerasa kayaknya gue pengen coba jadi orang lain deh yang tadinya kontra sekali dengan kita kan punya point of view ideal menjadi manusia seperti apa. Pada saat aku create secara spesifik, aku pengen menjadi manusia yang baik seperti apa versi aku. Dan aku menjalani ya, ada satu titik aku ngerasa pengen coba yang berbeda deh gitu. Kata kasarnya kita menjadi orang lain. Dan itu aku sempat melakukan itu. Pengen deh coba jadi orang lain gitu, rasanya gimana ya? Jadi berbeda dari figur yang tadinya aku buat. Terus aku mencoba untuk berubah jadi figur tersebut. Dan aku kecewa. Karena kenapa aku nggak punya komitmen dengan diriku yang tadinya sudah happy menjadi figur yang aku buat dan mencoba untuk jadi orang lain. Kalau sudah cukup puas dan happy dengan diri sendiri, kenapa nggak dikembangin aja? Kenapa memilih untuk jadi orang lain? Dan itu aku sempat juga mendapat teguran secara nggak langsung, bukan teguran sih, sebenarnya kayak saran aja sih dari teman-teman terdekat yang merasa kayaknya ada perubahan deh dari lo. Kenapa ya? Kenapa lo ada masalah apa sampai lo tiba-tiba pengen menjadi orang lain ini tadi? Itu mungkin yang aku bisa jelaskan sesingkat itu. Wow, tentu kalau misalkan lihat dari cerita Komar tadi, peran teman-teman itu sangat penting nggak Kak? Banget. Karena kadang-kadang teman itu kan yang mengawasi dari kejauhan, tapi dia mengerti batasan kita di mana. Pada saat dia merasa bahwa batasan kita sudah mulai sampai di limit, dia pasti akan kayak udah sampai di limit nih gitu. Kayak kenapa tiba-tiba ada yang aneh, ada yang berubah atau apa, mereka pasti ngomong. Karena kalau kita mengendalikan diri sendiri kan kadang-kadang kita nggak tahu limitnya sampai mana kan. Cuman mereka pasti tahu. Wow, dan kalau kita lihat sendiri kan teman-temannya Kak Omar tuh banyak banget ya, kayak di mana-mana ada ya kayak circle-nya ya. Nah, kira-kira menurut Kak Omar itu semakin di umur sekarang itu teman itu harus diseleksi atau tidak? Gini, kalau dalam industri entertainment, semakin banyak teman kita tuh semakin baik karena kita menyebar relasi sebesar mungkin, sebanyak mungkin gitu. Tapi tetap kalau untuk kehidupan pribadi, circle-nya itu semakin tua, semakin mengecil dan itu pun yang aku lakukan. Jadi teman yang tiap mungkin kayak nongkrong sana sini, foto sana sini dan lain-lain itu belum tentu yang terdekat dan paling mengerti dengan kita kan gitu. Jadi ya semakin tua biasanya circle-nya semakin mengecil sih. Begitupun dengan aku juga. Untuk sahabat-sahabat aku tuh ada beberapa aja lah, nggak terlalu banyak. Iya. Pernah ngebayangin nggak kalau pas waktu Kak Omar itu sama sekali nggak ada temen, kayak misalkan mau cerita ke siapa gitu. Pernah ada bayangan itu nggak? Ada sih pastinya. Stres ya kalau sampai nggak punya temen, kayak mau sharing sama siapa, masa sama kucing kan gitu. Jadi bingung juga Kucing sih. juga Jadi nggak bisa faktor ngejawab ya. Iya, tapi mereka good listener karena Yes. mereka mengerti dan mereka menyerap energi negatif kita. Dan aku pernah baca artikelnya juga. Memang kalau misalnya kita bicara sama kucing dan kucing itu bisa dapetin feedback yang apa yang kita rasakan juga. Iya, betul, Jadi kadang betul. kalau kita lagi sedih dia juga ikut sedih. Itu energinya, dia bisa menyerap energi. Makanya kucing itu banyak tidur karena dia banyak menyerap energi negatif, dia capek kan badannya. Oh, wow. Gitu, make sense sih. Berarti ada di rumah kucing? Ada. Berapa Kak? Satu aja. Satu aja, nggak mau nambah berarti. Pengen nambah cuman dianya emang sensitif. Kalau misalkan terbagi kasih sayangnya jadi kayaknya. Kalau jealous. misalnya ada kucing baru dia Iya, biasanya langsung terima. kurusan, langsung marah, jadi gitu. Jadi kayak udah. Berarti kita belajar juga dari Kak Omar Daniel ya. Kak Omar Daniel itu orang yang good listener juga atau memang kayak positive vibes ya, karena aku pernah baca artikel juga kalau orang yang pelihara kucing adalah orang-orang yang positive vibes katanya. Amin. Semoga Amin. seperti itu. Amin. Selanjutnya ini adalah segmen Beauty Tips dari Dr. Gaby. Jadi Dr. Gaby akan memberikan segmen-segmen atau tips-tips seputar kecantikan atau soal treatment. Kita tonton yuk. Yuk. Ini dia Beauty Tips dari Dr. Gaby.
Halo, saya Dr. Gaby Shirley. Di Beautips ini saya mau share tips tentang rahasia glowing itu bukan di produk tapi di skin barrier kita. Beauties, skin barrier itu ibarat tembok pertahanan kulit kita. Dia yang menjaga air tetap di dalam kulit dan hal-hal buruk tetap di luar. Secara medis, penelitian di Journal of Dermatological Science menunjukkan bahwa saat skin barrier rusak, kehilangan air di kulit bisa meningkat sampai 3 kali lipat. Makanya kulit jadi terasa kering tapi berminyak, gampang merah dan gampang jerawatan. Fun fact-nya, banyak orang salah kaprah kulit rewel malah dikasih active ingredients lebih banyak. Padahal solusi paling tepat justru mengistirahatkan kulitnya. Kalau kulit kamu lagi sering perih, panas atau tiba-tiba sensitif, itu bukan minta skincare baru, tapi minta ditenangin. Karena glow yang sehat itu datang dari kulit yang stabil, bukan yang dipaksakan. Itu dia Beauty Tips kali ini. Sampai jumpa di Beauty Tips berikutnya. Bye. Nah, Beauties, itu dia Beauty Tips dari Dr. Gaby. Penting kan ternyata untuk merawat kulit dan juga merawat apapun yang ada di tubuh kalian. Menurut Kak Omar sendiri nih, kira-kira kan zaman sekarang masih ada loh ternyata pria-pria di luar sana yang kayak bingung kayak atau mungkin cari tempat yang sesuai gitu. Tapi mereka masih bingung tempatnya di mana. Kira-kira menurut Kak Omar, gimana tipsnya buat pria-pria di luar sana yang masih bingung atau kehilangan jati diri mereka? Pengen punya self care itu seperti apa menurut Kak Omar? Kalau menurut aku semua laki-laki, nggak harus laki-laki, itu pasti kunci utamanya adalah confident. Pada saat kita percaya dengan diri kita sendiri, kita happy dengan diri kita sendiri. Dan itu kuncinya adalah kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani itu nggak lepas dari kesehatan kulit kita juga, performa kita juga, penampilan kita juga. Dan menurut aku itu udah jadi faktor yang sangat lazim dan sangat wajar untuk sekarang laki-laki datang ke klinik untuk cek kesehatan kulitnya. Bukan hanya untuk investasi jangka panjang aja, tapi juga untuk saat ini. Tentang kesehatan kulitnya akan seperti apa, tentang permasalahan kulitnya apa saja, dan ditanggulangi atau diperbaiki. Bagus lagi untuk dicegah ya. Karena ya itu, karena semuanya tuh berkaitan satu sama lain gitu. Jadi ujung-ujungnya larinya akan ke kepercayaan kita, tampil di depan umum, tampil di manapun yang kita mau dan membahagiakan pasangan. Satu kata terakhir statement dari Kak Omar Daniel. Menurut Kak Omar Daniel, menolak tua definisi Kak Omar itu apa? Satu kata, bukan satu kalimat ya? Satu kalimat dia boleh deh. Satu kalimat, oke. Apa tadi? Menolak tua. Menolak tua definisinya. Menolak tua, umur boleh bertambah, tapi kepercayaan dirian dan penampilan kita nggak boleh berkurang. Intinya tetap harus sama-sama jalan selaras biar kita tetap happy, percaya diri, dan sehat luar dalam. Itu dia Beauties Kak Omar Daniel. Kak Omar Daniel, thank you so much udah join di Beauty Pot by Youth and Beauty Clinic. Sukses Thank terus you. untuk film-film di luar Terima sana kasih. juga. Thank you. Ya, sukses untuk karirnya juga. Dan thank you so much udah bergabung di Youth and Beauty Clinic. Sama-sama, Thank you terima Kak kasih. Omar. Bye Beauties. See you di next episode. Beauty Pot by Youth and Beauty.